Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan di setiap kegiatan yang korang lakukan dekat luar sana. Oke, hari ini adalah video saya nak try salah satu minuman yang sangat viral dan sangat terkenal dekat Indonesia. Dan ini mulai terkenal kalau tak salah dari 2019 atau 2020. Sebab dulu tahun 2018-2017 saya tinggal dekat sana, khususnya dekat Batam, belum terkenal. Tapi saya tak tahu kalau daerah lain, Jawa segala macam, mungkin dia dah terkenal gitu. Jadi berdasarkan yang saya Google, dari Google Information, bahwa kopi ini dah berdiri dari 2017 dan dia banyak macam HQ, macam office dia tuh bukan hanya dekat Indonesia tau, ada dekat Singapura dan ada juga dekat Malaysia. Tapi sayangnya produk mereka belum ada buka di sini, dijual di sini gitu. Apalagi kopi-kopinya yang terkenal tuh. Tapi saya tak tahulah tuh sedap apa tak. Oke, sebenarnya kenapa saya boleh tahu kopi kenangan ini adalah disebabkan saya tengok video dari Korea Romit yang korang boleh tahu, yang bolo-bolo, yang orang Korea cakap bahasa Jawa dia lagi jauh daripada saya yang orang Jawa gitu. Jadi dia minum yang ini. Jadi dari situ saya macam wow, ada kemasan baru kopi kenangan, so kita kena try macam gitu. That's why saya langsung minta tolong belikan 3 flavor untuk saya boleh rasa. Jadi macam korang dah tengok dekat thumbnail bahwasanya saya akan try kopi kenangan. Jadi kopi kenangan ni dia dah keluarkan edition terbaru, iaitu dalam kemasan botol. So kita boleh menikmati walaupun kita tak harus balik ke Indonesia. Kita boleh menikmati dekat mana sahaja. Tak harus pergi ke branch dia untuk beli. Sebab kalau tak salah dekat kedai-kedai minimarket dekat Indonesia semua ada. Dan juga selain kita try kopi kenangan ni, saya juga akan membahas alasan kenapa dekat Singapura setiap announcement atau setiap pemberitahuan hampir 80% atau 90% menggunakan 4 bahasa. Jadi tonton sampai habis, okey? Okey, dekat depan saya dah ada 3 flavor dari kopi kenangan. So saya akan sebutkan flavor-flavor apa sahaja yang diorang keluarkan untuk kemasan 220 ml. Okey. So yang pertama adalah Mantancino. Nampak tak? Tak jelas Okey. Mantancino. Yang kedua iaitu Black Aren. Dan yang ketiga iaitu Avocado. So mungkin avocado. Okey, mungkin rasa dia avocado, kita tak tahu. Kita try. Okey, kita akan try yang mana satu. Cap cip cup. Saya tak tahu. Okey, saya akan cuba yang Black Aren dulu. Sebab Black Aren adalah flavor mungkin yang paling dasar, iaitu real fresh milk and real gula aren. So, langsung saja kita buka. Sebenarnya saya bukan peminat kopi, tapi saya boleh minum kopi. Jadi, kopi saya tak edik dengan kopi atau segala minuman manis yang macam everyday you must having atau everyday harus minum gitu. Tak. Jadi kalau nak minum, kalau tak minum tak ada kisah kita. Okey, kita try. Wow, dari bau dia macam ABC 3 in 1. ABC 3 in 1. Okey, kita langsung cuba, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa dia sedap. Tapi untuk orang yang bukan peminum kopi seperti saya, ini macam terlampau pekat dan terlampau sedikit pahit gitu. Sebab mungkin kalau untuk orang yang penyuka kopi atau orang yang
eh memang hari-hari nak kena minum kopi, ini sesuai untuk orang. Wow, sedap, seriously sedap. Tapi memang sebab saya bukan edik kopi, so ni kita letak di sini dulu. Kita lanjutkan yang lain. Oke, yang kedua kita try yang mantan Cino. Mantan, ini agaknya untuk mantan tak? Kopi kenangan hanya untukmu, mantan Cino. Yaitu cappuccino with fresh milk. Oke. Bau dia macam kue. Macam kue dan bau vanili. Okay, kita try. Cappuccino. Okay. Kopi ni mengingatkan saya dengan satu brand kopi yang biasa kita seduh. Ini mirip Kopiko sih. Kopiko, mirip Kopiko. Dan ada bau-bau dan ada rasa-rasa macam kue, macam bau vanila, gitu. Untuk yang mantan Cino. Yang last sekali kita cuba avocado. So fresh milk with avocado flavor. Okay. Bau dia kuat betul avocado. Yalah namanya juga avocado. Fresh milk with avocado, bau lah avocado. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, dia nak turun dek, turun sayang, turun dulu sayang. Okay, so tiga flavor ni saya dah cuba dan yang ni saya boleh kasih komen yang ni dulu, yang ni sebab tadi saya belum komen kan. Yang ni seriously untuk saya yang kurang suka avocado, saya memang kurang suka avocado makan tapi not big fans of avocado gitu. Jadi yang ni nope, saya tak suka sebab bau avocado dia terlampau kuat sangat dan aftertaste dia macam ada aftertaste dia macam pahit, dia bukan pahit kopi tau, tapi macam pahit dari avocado, macam gitu. So untuk tiga flavor ni so far semuanya sedap except for this one lah. This one is saya tak suka terus gitu. Kalaupun dah haus sangat tak ada minuman lain baru saya akan pilih ni gitu. Jadi untuk dua kopi ni memang sedap, memang saya akui sedap. Dan mana yang paling saya suka? Yang paling saya suka adalah yang ini. Kenapa? Sebab yang ni macam bau vanila dia terlampau kuat gitu. So untuk urutan dari nombor 1 sampai nombor 3 saya akan pilih ni nombor 1, ni nombor 1, ni nombor 2 dan ni nombor 3. Ni memang saya nope. Saya tak akan suka. So ini adalah review jujur daripada saya tentang kopi kenangan. Mungkin kalau kita datang ke branch dia untuk belikan, dorang ada banyak-banyak flavor, mungkin saya akan suka. Tapi kalau ni okay, kita cuba sekali dan tak cuba lagi tak kisah. Dan untuk selanjutnya, untuk membahas tentang kenapa Singapura menggunakan 4 bahasa di setiap announcement atau di setiap pemberitahuan, saya akan ambil ni sebagai teman saya atau sebagai kawan saya untuk kalau tercekik begitu. So first of all, mungkin yang korang tak tahu bahawa Singapura adalah negara yang merdeka pada tanggal 9 Agustus atau 9 Ogos 1965, which is kalau sekarang dah 57 tahun. Iya, 57 tahun ada orang merdeka. Yang sebelumnya, untuk orang tak tahu bahwasanya Singapura adalah negara yang bersatu dengan Malaysia dan mereka berpisah. Ya itulah. Ada pula distraction dia lalu. Okay, ignore her.
Singapura adalah negara yang Singapura memiliki 4 ras atau suku yang tercatat istilahnya secara yang dicatat atau yang dikategorikan. Yang pertama yaitu Chinese, yang kedua Malay, yang ketiga yaitu Indian, dan yang last adalah others. Others ini berarti suku-suku lain atau ras-ras lain, misalkan dari US atau dari negara-negara lain lah yang bukan termasuk dalam 4 kategori yang bukan termasuk dari 3 kategori yang dorang dah buat. Dan juga agama dekat Singapura ni kalau korang tak tahu, yang paling besar yaitu Buddhis, yang nombor 2 yaitu no religions. So jangan kira Singapura ni negara Asia tapi semua beragama, tak. Tapi dekat Singapura tak ada agama adalah nombor 2 terbesar. Dan yang ketiga yaitu Kristian, yang keempat yaitu Islam, baru yang kelima yaitu I don't know how to read Taoist. Yang kelima yaitu Hindu, dan yang terakhir adalah others. Others ni berarti agama-agama yang saya pun tak tahu agama apa. Ya, agama-agama lain gitu. Oke, itu pengenalan singkat mengenai Singapura. Dan langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kenapa Singapura memakai 4 bahasa di setiap announcement atau di setiap pemberitahuan atau signboard atau signboard dekat public transport atau dekat bil rumah, api air atau listrik. Kenapa? Oke, untuk informasi ini saya ambil dari National Archive of Singapore. Kalau salah betulkan kat bawah. Alasan atau kenapa kita memakai 4 bahasa di sini. Oke, pertama-tama yaitu semua bermula dari tahun 1965, yaitu statement yang dikeluarkan oleh First Prime Minister of Singapore pada tahun 1965 yang mengatakan bahwasannya Singapura memiliki 4 bahasa, Malay, Chinese, English, dan Tamil. Tamil adalah bahasa India kalau korang tak tahu. So, itu adalah bahasa official dan maksudnya untuk kesetaraan bahasa dekat Singapura, karena Singapura memiliki 4 suku yang terbesar dan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Singapura, dan Malay juga merupakan bahasa yang paling senang untuk digunakan sebagai komunikasi. Walaupun mungkin korang baru tahu bahwasannya Melayu adalah bahasa nasional Singapura, sebab selama ni Singapura selalu memakai bahasa English for everything. Macam pokoknya korang boleh tahu bahwa English adalah bahasa yang lebih banyak digunakan dan yang selalu digunakan dalam apapun jua acara dekat sini. Dan alasan lainnya adalah ini adalah yang terbaik untuk negara mereka dan orang-orang atau masyarakat mereka gitu. Bukan disebabkan oleh presentasi bilangan rakyat, contoh presentasi Melayu atau presentasi Chinese lebih banyak, bukan karena itu, tapi ini digunakan sebab untuk menyetarakan gitu dari suku-suku yang ada dekat sini gitu. Dan menurut pendapat saya juga, ini menurut pendapat saya pribadi, itu adalah alasan government kenapa dia orang memakai 4 bahasa dekat. Dia lagi, adik, sekejap ibu sekejap lagi habis. Tolong nak turun sayang. Turun nak, turun. Jangan kacau nih, jangan. Oke, kita minum dulu. Tapi ini berdasarkan pendapat saya sendiri, kenapa juga Singapura memakai 4 bahasa untuk pemberitahuan dekat MRT dan segala macamnya, sebab Singapura ni banyak sangat orang yang datang bukan original Singapura gitu. Kalau orang original Singapura, orang boleh cakap English, boleh tahu English. So
Sebenarnya kalau tak ada bahasa Melayu dengan bahasa lain pun tak kisah sangat. Tetapi banyak sangat pendatang yang datang ke sini. Contohnya ada orang yang dari China, ada orang daripada asli original dari India, dan juga banyak orang datang seperti Europe, Amerika, Italy, dan segala macamnya. Sehingga kalau seandainya mereka hanya menggunakan bahasa Inggris saja atau bahasa Melayu saja, akan membuat orang-orang yang tidak memahami bahasa itu susah untuk memahami atau susah untuk mengerti apa informasi yang disampaikan oleh government. Kita jauh-jauh saya membahas, jangankan membahas dari suku-suku atau orang-orang yang datang dari negara-negara lain. Sedangkan orang-orang Indonesia yang datang ke sini, ini bukan yang bekerja dekat sini tapi yang mungkin kawin dengan orang sini gitu. Kebanyakan mereka tak paham bahasa English. Bukan semua, tapi banyak juga yang tak paham bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya semua dalam bahasa Inggris, itu akan membuat mereka susah atau dorang susah untuk memahami apa-apa sahaja yang announcement atau dekat signboard yang sebenarnya ingin disampaikan oleh government gitu. Jadi kalau seandainya menggunakan 4 bahasa, orang Indonesia ni akan memahami bahasa Melayu apa yang cuba disampaikan oleh government gitu. Jadi memang itulah tujuannya, sebab kalau saya sendiri bukan saya mengatakan saya pandai bahasa Inggris, tak. Saya boleh berbahasa Inggris dan boleh memahami bahasa Inggris kalau untuk menyelamatkan diri. Kalau untuk menyelamatkan diri boleh, tapi bukan bahasa Inggris yang bagus macam orang yang tingkat tinggi, tapi okey lah gitu. Tetapi memang banyak sangat orang-orang yang memang tak faham bahasa English gitu. Dekat lingkungan saya juga seperti itu gitu. Orang-orang Indonesia yang tinggal dekat sini, yang kahwin dengan orang sini yang tak tahu bahasa English. Sebab itulah kenapa pemerintah Singapura atau government menggunakan 4 bahasa. So itulah kira-kira alasan kenapa Singapura memakai 4 bahasa. Kalau seandainya ada kekurangan dalam penyampaian saya atau korang ada informasi yang lebih, korang boleh komen di bawah untuk menambahkan informasi, melengkapkan informasi yang akan disampaikan, terutama untuk kawan-kawan semua yang tinggal dekat Singapura. And as always, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video saya, and see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye.